Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita berjumpa kembali dengan saya Wildan sebagai terapis juga instruktur terapi kabuyutan Nabawala Gusmus Raksa Jasad. Pada kesempatan ini saya akan sharing berbagi keilmuan tentang Gusmus Raksa Jasad. Di dalam terapi kabuyutan Nabawala Gusmus Raksa Jasad ada 12 organ yang bisa dideteksi gangguannya. Salah satunya yaitu organ paru-paru. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang organ paru secara pasti alam dan budaya. Baik, para sahabatku yang berbahagia, perlu ketahui bahwa di dalam kehidupan ini kita perlu menghirup udara yang segar, udara yang bagus. Salah satunya fungsi dari menghirup O2 dan mengeluarkan CO2 di dalam tubuh itu yaitu salah satunya organ paru. Perlu kita ketahui bahwa di sistem pernapasan ini bahwa ada salah satu organ dalam pernapasan itu yaitu organ paru-paru. Kita ketahui bahwa sistem pernapasan itu terdiri dari mulut, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Jadi dibagi dua ya sistem pernapasan ini, ada pernapasan atas, ada pernapasan bawah. Dan salah satunya organ yang ada di sistem pernapasan yaitu organ paru-paru. Ya sudah tahu ya rekan-rekan bahwa setiap orang itu mempunyai organ paru-paru ya, yang dimana di organ paru-paru ini ya yang fungsi utama dari paru itu adalah sebagai suplai oksigen dari udara bebas melalui proses inspirasi ya, memasukkan O2 oksigen di dalam udara bebas ini ke dalam tubuh manusia. Dan fungsi selanjutnya paru-paru itu mengeluarkan CO2 karbon dioksida dari tubuh melalui proses ekspirasi ya. Jadi ada dua ya prosesnya rekan-rekan, ada inspirasi dan ada ekspirasi ya. Dimana di dalam inspirasi ini O2 atau oksigen adalah zat utama dalam kelangsungan manusia di dunia ini. Manusia bisa bergerak, tumbuh dan berkembang karena adanya oksigen yang masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi sangat bagus sekali ya oksigen yang didapatkan di alam pegunungan yang sejuk, oksigennya masih bagus, belum terkontaminasi oleh kotoran-kotoran atau udara yang kotor. Jadi proses dari fungsi paru-paru itu yaitu sebagai inspirasi dan ekspirasi. Jadi perlu ketahui bahwa oleh para sahabat-sahabatku bahwa di dalam saluran pernapasan itu banyak sekali gangguan atau keluhan atau penyakit yang perlu kita ketahui bahwa dalam penyakit itu ada penyakit penyakit tonsilitis, faringitis, laringitis ya, itu banyak sekali. Ada juga infeksi dari TB paru ya, infeksi paru-paru yang lainnya, juga ada penyakit asma, ada penyakit bronkitis. Itu salah satu macam-macam jenis penyakit yang ada di organ sistem pernapasan. Oleh karena itu sebaiknya kita menjaga penyebab dari akar masalah terjadinya gangguan di organ paru-paru itu yaitu secara terapi kabuyutan Nabawala Gusmus Raksa Jasad, yaitu pola minum. Ya sudah dibahas kemarin, pola minum yang baik itu yaitu 8 gelas, minimal 8 gelas per hari ya rekan-rekan. Jadi sekarang dibiasakan pola minumnya yang bagus, yang baik yaitu 8 gelas per hari. Baik, untuk selanjutnya secara pasti budaya itu organ paru-paru itu melambangkan proses belajar atau mencari ilmu. Belajar diibaratkan sebagai O2 yang diambil dari alam atau budaya yang kemudian ilmu tersebut dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Jadi kita secara pasti budaya bahwa
organ paru-paru itu yaitu ibaratkan kita lagi menimba ilmu atau mencari ilmu yang prosesnya kita untuk bekal kita hidup di dunia ini. Yaitu ilmu yang didapatkan melalui proses ilmu yang baik, ilmu yang positif, terus kita manfaatkan untuk masyarakat luar di sana, itu sangat bermanfaat ya rekan-rekan. Jadi ilmu yang baik kita manfaatkan, dan ilmu yang jelek kita saring ya, tidak bermanfaat itu kita buang. Jadi dalam proses secara pasif budaya ini kita belajar ilmu itu dengan ilmu yang baik yang bisa dimanfaatkan ya untuk kepentingan orang banyak. Sehingga dalam proses tadi fungsi paru-paru secara pasti alamnya yaitu menghirup O2 oksigen yang bagus, sama juga dengan di dalam pasti budayanya bahwa fungsi paru-paru itu secara pasti budayanya itu kita belajar ilmu, menimba ilmu yang baik yang bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi intinya proses penyaringan di dalam secara pasti budaya itu ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang jelek ya kita buang, kita ambil ilmu yang manfaat buat masyarakat atau buat orang lain. Jadi itu para sahabat-sahabatku, fungsi organ paru-paru secara pasti alam dan pasti budaya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.